Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Channel yang masih baru ini, channel yang akan memberikan perawatan atau settingan lovebird paut factor dari sepengalaman saya. Bagaimana cara merawat paut atau balibu factor dari rawatan harian, settingan hamil lomba sampai hari hanya. Di sini saya tidak maksud menggurui, saya juga belajar, kita sama-sama belajar bareng. Pertama-tama, kenapa saya lebih suka factor? Karena pertama, saya ini seorang pekerja yang kerja 2 shift, pagi sama malam. Jadi kalau buat yang lovebird konslet yang lain-lain gitu ya kepingin, tapi waktunya nggak sempet sama ilmunya masih kurang. Maaf, baru sama-sama pemula. Dan di sini dari dulu saya itu sukanya bermain atau bisanya ya bermain factor, dan alhamdulillah lumayan, hasilnya juga lumayan. Di sini saya akan berbagi seputar rawatan harian lovebird single factor dari balibu atau dari paut. Jadi saya mohon buat teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe ya, karena ini channel baru ya, mudah-mudahan bisa membantu atau sama-sama belajar dengan para kicau mania dan kekek mania. Lovebird factor itu memiliki ciri khas tersendiri. Di saat dia bunyi, dia mau ngekek itu pasti ada gayanya atau ciri khasnya. Ya ada yang ngetik dulu, ada yang langsung berangkat, itu macam-macam. Dan di sini saya tidak akan membahas itu, saya akan membahas seputar rawatan saja dulu ya. Pertama, lovebird paut ini saya dapat dari teman saya, dari tera indukannya ya, meskipun lovebird ombyokan sih gak apa-apa, bisa juga, karena semua lovebird juara itu awalnya dari ombyokan. Tapi kalau saya itu lebih mantep atau lebih cenderung ke nyari bahan yang terah dulu kawan-kawan. Nyari bahan yang terah dari indukan yang factor yang berdurasi, itu nanti kita olah, kita rawat sebaik mungkin, konsisten, nggak usah ribet-ribet. Untuk lovebird balibu factor, ada yang cepat mapan dan ada juga yang cenderung masih kepo, atau keponya itu berlebihan, atau apa ya disebut juga ya, lama. Keponya itu lama. Itu nggak masalah teman-teman, nggak usah dibikin ribet, sekitar rawat aja. Solusi yang pertama, kalau lovebird itu masih kepo, kita ablak dulu, jangan langsung di full krodong. Kalau yang masih kepo, kita ablak dulu, tapi dalam kondisi single ablak, dilihatin lovebird lain nggak apa-apa. Yang penting ablak dulu saja sampai
birahinya itu tertata dulu, birahi sama emosinya tertata dulu, baru nanti selanjutnya gitu kita kerodong. Untuk membahas soal pengkerodongan kita bahas ke video yang selanjutnya saja ya. Kita bahas ini dulu dari lovebird yang masih kepo. Kadang kita itu panik atau pusing kalau lovebird kita itu kepo, dia fighter tapi cenderung kepo sekali itu. Solusinya pertama tenang, yang sabar dulu, tetap dirawat, aplak aja, aplak nggak usah dikerodong, aplak dulu, lihatkan lovebird lain nggak apa-apa. Bahkan kita kasih kenceng dulu sampai dia benar-benar gacor dulu. Sekali pakan kenceng yang di kios-kios itu, yang menurut teman-teman yang pakan kenceng itu cari yang itu, jangan dimandikan, biar mandi sendiri teman-teman. Untuk soal penjemuran, saya itu bekerja ya, jadi yang nggak bisa jemur, jadi jemurnya itu ya sebisanya, kadang 1 minggu sekali itu kalau ada matahari yang terik itu panas itu saya jemur, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Jadi nggak usah dibikin ribet, yang penting konsisten dalam perawatan. Jadi kita kembali lagi, pakan kenceng, non mandi, dia kasih cepuk besar aja biar nanti dia bisa mandi sendiri. Nanti kalau sudah gacor, bocor gitu, kita kasih pakan yang polos, kita ganti ke polos, terus kita malamnya kita kerodong, pagi kita buka, kita ablak, kita berikan lovebird lain, itu nggak apa-apa. Malamnya aja kita kerodong. Embun, kalau soal embun ya relatif, kalau bisa embun ya embun, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Jangan dibikin ribet, karena kalau kita bikin ribet nanti lovebird-nya ikutan ribet juga. Sebisanya saja, yang penting minum dan pakannya dicek setiap hari ya, apalagi minumnya itu wajib diganti setiap hari. Kalau kita melawat lovebird, tapi kalau minumnya itu tidak diganti 2 hari gitu saja, mungkin tenggorokannya itu atau saluran pernafasannya itu terganggu, jadi bahaya. Jadi tadi yang pertama, kalau kita mempunyai lovebird Balibo yang mempunyai karakter fighter tapi dia masih kepo, jangan panik, sabar. Langkah pertama kita ablak, kita kasih pakan full kenceng, kita perlihatkan lovebird lain nggak apa-apa. Kalau pagi sampai sore itu nggak apa-apa, kita koloni sama lovebird lain tapi beda sangkar ya, yang lovetnya itu single seperti ini kan masih kepo juga, nggak apa-apa, sampai dia itu puas keponya dan larinya itu ke mapan, ke birahinya itu sama emosinya itu bisa dia kontrol sendiri. Nanti kalau sudah gacor, bocor, kita ganti ke polos. Untuk masalah EF saya nggak berikan EF, saya cuma berikan EF di lapangan, di gantangan saja saya berikan EF nya. Untuk umur yang baik untuk melatih lovebird Balibo itu, kalau saya itu sekitar umur 4 bulan lebih itu saya sudah kenalkan di gantangan. Pertama saya bawa dulu, nggak langsung saya gantang, biar kenal sama suasana gantangan dulu. Terus sesi B nya melihat situasi, kalau lovebird-nya stamina masih baik, masih terjaga, itu saya coba gantang, tapi saya taruh di pinggir dulu, nggak taruh di tengah, supaya supaya mentalnya itu tetap terjaga dulu teman-teman. Kalau kita kasih di tengah itu nanti kalau mentalnya down itu balikin mentalnya itu sulit lagi. Jadi
Yang pertama itu ya. Nah, untuk lovebird yang punya karakter fighter tapi masih kepo, jangan panik, tetap rawat, sabar. Kalau saya full ablak ya, dari pagi sampai sore, malam saya kerodong terus begitu sampai dia itu kepunya itu hilang perlahan-lahan. Pakan saya kasih kenceng. Nanti kalau sudah gacor bocor, saya ganti ke pakan polos, teman-teman ya. Sekian dari saya itu dulu, nanti kita lanjut ke video selanjutnya dan kita belajar bareng untuk selanjutnya. Maaf kalau ada salah kata atau katanya yang belepotan, karena ini baru channel saya baru buat hari ini, kali ini. Yang saya minta bantuan like, komen, dan subscribe. Karena kritik dan saran itu sangat membantu buat saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fighter kekek mania Indonesia.